Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan bahas materi atau kompetensi dasar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum ke beberapa masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak, saya akan coba review beberapa materi yang sebenarnya ini sudah pernah dipelajari di kelas 7 ya, kelas 7 SMP kalau nggak salah. Baik, saya akan mulai dari pertidaksamaan linear satu variabel. Mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan, apa sih bedanya pertidaksamaan dengan persamaan? Yang pertama, kalau dari tanda hubung ruas kiri dan ruas kanannya jelas kalau pertidaksamaan pasti dalam bentuk ketak samaan ya, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Tapi kalau dalam persamaan itu tanda hubung antara di ruas kiri dengan ruas kanan dalam bentuk tanda sama dengan, seperti ini. Nah, itu satu perbedaan yang paling jelas. Kalau pertidaksamaan tanda hubungnya ketersamaan, tapi kalau persamaan pasti tanda hubungnya sama dengan. Itu yang paling simpel. Nah, yang kedua, dari segi penyelesaian akhirnya. Kalau persamaan, ini pasti penyelesaiannya hanya satu, nilai X. Misal ini saya selesaikan 2X sama dengan 6. X sama dengan berapa? 3. Nah, hanya X sama dengan 3 yang menjadi penyelesaian persamaan ini. Tidak ada nilai lain. Tidak ada nilai lain yang membuat pernyataan ini menjadi benar. Hanya 3. Ya, coba aja kita substitusi 3 ke sini. 2 kali 3, 6, 6 kurangi 4 sama dengan 2, benar kan? Maka hanya satu penyelesaian ini. Selain 3 pasti nilainya tidak sama dengan 2 ruas kirinya. Nah, dalam pertidaksamaan, penyelesaian akhirnya itu nanti berupa batasan bilangan. Contoh, ini, misalkan saya selesaikan 2X kurang dari atau sama dengan 6. Nah, X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini batasan nilai X-nya, artinya nilai X yang kurang dari atau sama dengan 3 itu menjadi penyelesaian pertidaksamaan ini. Nah, bilangan yang kurang dari 3 itu bisa 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Itu kalau bilangan bulat. Nah, kalau bilangan pecahannya ya bisa 2,5, 1,5, min 1,5, dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan, kalau ada tanda sama dengannya berarti 3 ikut menjadi penyelesaiannya. Nah, ini batasan bilangannya ya. Tapi kalau dinyatakan dalam garis bilangan, itu maksudnya seperti ini. Jadi semua bilangan yang kurang dari atau sama dengan 3 ketika dinyatakan dalam garis bilangan atau bidang atau sumbu koordinat pada bidang kartesius ya sebenarnya. Nah, seperti ini. Atau kadang-kadang bisa juga penulisannya seperti ini. Banyak yang menuliskannya seperti ini. Ini 3, terus tinggal di kasih tanda panah ke kiri. Ini yang menunjukkan semua bilangan yang kurang dari 3. Nanti ini diarsir gitu. Nah, ini misalkan ada 0 di sini gitu. Nah, karena ada tanda sama dengan 3 di sini, itu yang menunjukkan 3 ikut menjadi penyelesaian, maka ini harus diarsir 3-nya. Nah, ini batasan bilangannya kalau mau dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Tapi ada juga kalau mau dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian. Nah, penulisan himpunan penyelesaian seperti ini. HP himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal, di mana nilai X. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan himpunan X, di mana tuliskan batasan X-nya. Batasan X-nya kan X kurang dari atau sama dengan 3, di mana X tuliskan di sini X itu
didefinisikan sebagai bilangan apa? Bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan pecahan, bilangan rasional, irasional, dan seterusnya. Tapi yang paling luas cakupannya itu kita anggap aja X sebagai bilangan real. Yang penting ini batasan. Ini batasannya. Yang penting batasannya ini. Ini hanya notasi penulisan himpunan secara lengkap seperti ini. Ini batasan. Nah, gitu ya. Next yang kedua. Yang kedua, kalau kita lihat pertidaksamaan ini jika diselesaikan akan menjadi 3x lebih dari min 6. Next, x lebih dari atau sama dengan X lebih dari atau sama dengan negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Nah, ini batasannya. Artinya semua bilangan yang lebih dari atau sama dengan negatif 2 itu menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Contohnya ini dalam garis bilangan. Berarti kan karena ada sama dengan 2-nya, maka karena ada sama dengan negatif 2-nya, maka negatif 2 ikut menjadi penyelesaian. Nah, yang lebih dari negatif 2 itu kan min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau mau dinyatakan dalam garis bilangan, penulisan garis bilangan yang lain, bisa juga menggambarkannya seperti ini. Jadi garis bilangan, anggap aja ini sebagai suku X pada bidang kartesius. Ini negatif 2, ya misalkan ada 0 di sini, walaupun 0-nya nggak mesti digambar juga. Kita garis ke kanan yang menunjukkan lebih dari negatif 2. Nah, kamu arsir. Nah, kalau sudah diarsir, berikutnya diperhatikan negatif 2-nya termasuk menjadi penyelesaian nggak? Iya, kenapa? Karena ada tanda sama dengannya. Kalau nggak ada tanda sama dengannya, ini nggak perlu diarsir. Ini saya arsir karena ada tanda sama dengannya. Nah, kalau mau dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka penulisannya himpunan X, di mana tulis batasannya X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, tulis X mau dianggap sebagai bilangan apa tuh? X dianggap sebagai bilangan real aja ya, yang cakupannya lebih luas. Nah, oke, ini review materi kelas 7 SMP. Jadi saya ulang, dalam pertidaksamaan yang paling perlu diperhatikan adalah penyelesaian akhirnya. Ini batasannya, terus bisa dinyatakan dalam garis bilangan. Nah, bisa juga dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian. Nah, masuk kita ke pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ada 3 bentuk yang akan dijelaskan pada kali ini. Yang pertama, bentuk mutlak fx lebih dari k. Atau kadang-kadang ini juga nggak mesti, k di sini konstanta ya, tapi terkadang ini tidak selalu dalam bentuk konstanta. Kadang-kadang ini juga berupa fungsi linier gitu. Misalkan 2x min 5 gitu. Pokoknya yang bentuknya ax plus b. Nah, terus yang kedua ini bentuknya mutlak fx kurang dari k. Nah, ini sengaja saya pisah dulu, tapi pada intinya nanti ini penyelesaian yang digunakan. Terus yang ketiga ini, jika mutlak fx lebih dari atau bisa juga kurang dari mutlak gx. Jadi nggak mesti lebih dari, ini juga bisa kurang dari ya. Nah, ini ada 3 bentuk yang harus dijelaskan. Pertama ini mutlak fx lebih dari k, yang kedua mutlak fx kurang dari k, dan yang terakhir mutlak fx lebih dari atau bisa juga kurang dari mutlak gx. Oke, kita yang pertama. Jika ada soal dalam bentuk mutlak fx lebih dari k, maka bisa diselesaikan dalam 2 solusi seperti ini ya. Nah, jadi solusi yang pertama bisa diselesaikan dengan fungsinya nih, fx-nya itu kurang dari atau sama dengan negatif k, dan nanti solusi yang kedua itu diselesaikan dalam bentuk fx lebih dari k.
Nah, ini kan sebenarnya kalau diselesaikan nanti akan ketemu batasan nilainya ya. Nah, gimana cara menuliskan garis bilangan kalau seperti ini? Nah, kalau ada penyelesaian akhirnya nanti berbentuk X kurang dari atau sama dengan negatif K, atau X lebih dari atau sama dengan K, maka ini bisa dinyatakan dalam satu garis bilangan yang bentuk penulisannya seperti ini. X kurang dari negatif K, jadi ini X kurang dari negatif K. Nah, kita arsir. Terus X lebih dari K, nah kayak gini. Jadi langsung ditulis saja dalam satu garis bilangan. Ini K, karena lebih dari kita arsir yang di sebelah kanan. Nah, negatif K sama K-nya diarsir enggak? Iya, karena ada tanda sama dengannya yang menunjukkan negatif K dan K-nya ikut menjadi penyelesaian. Kira-kira begitu. Kalau tadi kan contohnya masih digambar satu-satu ya, kayak gini. Tapi kalau nanti kamu ketemunya seperti ini, X pertidaksamaan seperti ini nih, X kurang dari negatif K atau X lebih dari K, maka bisa digambarkan dalam satu garis bilangan. Contoh, ada mutlak 2X min 4 lebih dari 2, maka bisa diselesaikan dalam dua penyelesaian dengan ketentuan ini ya. Oke, yang pertama penyelesaiannya berarti 2X min 4 kurang dari, nah ini nggak ada sama dengannya nih, kurang dari negatif 2. Atau penyelesaian yang kedua, di sini berarti 2X min 4 lebih dari 2. Nah, ini kita selesaikan masing-masing. Yang pertama ini berarti 2X kurang dari 2, sehingga nanti jadi X kurang dari 1. Nah, yang ini 2X lebih dari 6, sehingga X lebih dari 3. Nah, ini kan saya punya penyelesaian nih, X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Nah, yang seperti ini langsung aja digambarkan dalam satu garis bilangan. Kalau mau digambarkan dalam satu garis bilangan, yang lebih kecil tulis di kiri, yang lebih besar tulis di kanan. Nah, kurang dari 1 arsir ke kiri. Lebih dari 3 ini berarti arsir ke kanan. Nah, ini kan nggak ada tanda sama dengannya nih. Nah, maka satu ini sebaiknya kita buat lubang gitu. Ini menunjukkan 3 dan 1 tidak ikut menjadi penyelesaian. Jadi nggak usah diarsir. Tadi kan kalau ada sama dengannya seperti ini nih, kurang dari atau sama dengan negatif K, maka ini diarsir. Ini lebih dari atau sama dengan K juga diarsir. Nah, karena contoh ini tidak ada tanda sama dengannya, nah ini 1 dan 3-nya jangan diarsir. Itu kalau mau dinyatakan dalam garis bilangan batasan dari penyelesaian pertidaksamaan ini. Nah, tapi kalau mau dinyatakan dalam himpunan penyelesaian gimana? Kalau mau dinyatakan dalam himpunan penyelesaian, bisa dituliskan seperti ini, himpunan penyelesaian himpunan X, di mana tulis saja batasannya X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Nah, tulis X sebagai bilangan apa? X sebagai anggota bilangan real. Kita nyatakan real aja terus, karena real ini yang paling luas cakupannya. Gitu. Contoh untuk bentuk mutlak fx lebih dari k. Nah, gimana kalau mutlak fx kurang dari k gitu kan? Nah, ini sebenarnya bisa langsung pakai penyelesaian ini. Ini kenapa saya tulis ada penyelesaian 2 seperti ini. Nah, kadang memang harus dipisah seperti ini ketika nanti bentuk yang di ruas kanan ini itu bukan nilai yang konstan, bukan konstanta. Ketika nilai yang di ruas kanan ini juga berupa fungsi linier yang bentuk umumnya AX plus B, nah itu sebaiknya penyelesaiannya terpisah seperti ini.
gitu ya. Jadi kalau contohnya kayak gini, ya langsung aja ke sini penyelesaiannya. Tapi ketika nanti kamu punya soal yang mutlak 2x min 4 kurang dari x plus 1, nah ini sebaiknya kamu selesaikan secara terpisah seperti ini. Jangan langsung kayak gini, gitu ya. Walaupun yang penyelesaian ini juga bisa sih, tapi lebih baik dipisah aja dulu, gitu. Tapi kita nanti contoh ini nanti dulu. Nah, oke. Oh ya, untuk menggambar garis bilangan yang seperti ini, jika nanti ketemu penyelesaiannya dalam bentuk x lebih dari negatif k dan x kurang dari k, ini kalau mau digambarkan dalam satu garis bilangan, maka gambarnya ini negatif k di sebelah kiri, k di sebelah kanan. Ini kan boleh saya baca dari tengah ya, x lebih dari k, x lebih dari negatif k dan x kurang dari k. Atau mau dibaca dari kiri juga bisa sih, negatif k kurang dari x dan x kurang dari k. Atau dengan kata lain, intinya sebenarnya x ini antara negatif k dan k gitu. Nah, jadi kalau mau digambarkan dalam satu garis bilangan, x lebih dari negatif k kan ke kanan nih, x lebih dari negatif k dan x kurang dari k, ya berarti ini daerahnya. Nah, ini daerahnya. Gitu. Kalau ada sama dengannya di sini, ya berarti ini diarsir. Kalau nggak ada sama dengannya, berarti ini dilingkari, dibulatin. Itu menunjukkan k-nya tidak ikut menjadi penyelesaian. Tapi kalau negatif k-nya diarsir, berarti negatif k-nya ikut menjadi penyelesaian. Ini sumbu x pada bidang kartesius atau garis bilangan. Contoh, ini ya, berarti karena mutlak fx kurang dari 2, penyelesaiannya nanti jadi 2x min 4 lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan 2x min 4 kurang dari atau sama dengan 2. Nah, gitu. Terus gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya kan kita harus ketemu bentuk seperti ini ya, yang di ruas tengahnya ini tersisa hanya variabel x dengan koefisien 1 di sini. Maka untuk soal ini min 4-nya harus kita hilangkan nih. 2-nya juga harus kita hilangkan. Nah, cara ngilanginnya gimana? Maka negatif 4 ini harus kita hilangkan. Nah, cara ngilanginnya semuanya harus ditambah 4 gitu. Kenapa ditambah 4? Ya supaya negatif 4 di sini habis gitu. Kalau habis kan jadi hilang ya. Jadi ini untuk langkah berikutnya semua ruas ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena ketika min 4 ditambah 4 nanti jadi 0 jadi habis, hilang di situ. Di sini tinggal 2x 2 tambah 4 6 min 2 tambah 4 2 gitu. Terus supaya 2 di sini hilang gimana? Jadi ini saya bagi 2. Nah, kalau dibagi 2, yang di tengah tinggal x aja, yang di kiri 2 dibagi 2 1, yang di kanan sini 6 bagi 2 3. Nah, kita dapat nih batasan penyelesaiannya, di mana x lebih dari atau sama dengan 1 dan x kurang dari atau sama dengan 3. Nah, saya gambarkan aja dalam satu garis bilangan. Ini 1, ini 3, x lebih dari 1 ke sana. Terus x juga kurang dari 3, ya langsung aja kayak gini. Nah, oh ada sama dengannya, berarti ini di arsir, ini juga di arsir. Terus himpunan penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya himpunan x, di mana x lebih dari atau sama dengan 1 dan x kurang dari atau sama dengan 3. X-nya anggota bilangan real. Nah, gitu. Ya. Terakhir, bentuk mutlak fx lebih dari mutlak gx. Nah, ini tidak mesti lebih dari, bisa juga nanti soalnya itu mutlak fx kurang dari mutlak gx. Nah, jika ada bentuk seperti ini kedua ruasnya boleh dikuadratkan. Jadi kalau saya punya mutlak f
X lebih dari mutlak G X. X nya nggak saya tulis ya, saya nama fungsinya aja, mutlak F lebih dari mutlak G. Ini sebenarnya boleh dikuadratkan kedua ruasnya. Nah, jika dikuadratkan kedua ruasnya, pada prinsipnya nilainya akan tetap sama. Nah, kalau setelah dikuadratkan kayak gini, ini saya pindahin nih ke kiri. Kalau dipindahin ke kiri kan nanti jadi F kuadrat min G kuadrat gitu ya, lebih dari 0. Masih ingat di kelas 8 materi faktorisasi bentuk aljabar, jika ada A kuadrat min B kuadrat ini difaktorkan, maka bentuknya jadi A plus B dikali A min B. Sama, ini juga kalau ada F kuadrat min G kuadrat difaktorkan jadi F ditambah G dikali F min G lebih dari 0. Nah, ini jadi kenapa langsung saya tuliskan penyelesaiannya seperti ini. Dasarnya ini, jadi ketika kamu ketemu mutlak F lebih dari mutlak G, maka langsung aja kamu selesaikan dengan cara hasil perkalian antara jumlah F dan G dengan pengurangan F dan G. Nah, oke, kita masuk ke sini. Untuk soal ini ya, kita selesaikan pertidaksamaan ini. Jadi soal yang mutlak X plus 8, ini saya pindahin aja dulu ke kanan, lebih dari atau sama dengan mutlak 3X min 4. Nah, ini kan jadi yang dianggap sebagai fungsi F adalah X plus 8, dan yang dianggap sebagai fungsi G adalah 3X min 4. Nah, jadi ini fungsi F, ini fungsi G. Nah, kalau udah begini, ya langsung aja pakai ketentuan ini. Nah, jadi ketentuannya F tambah G berarti F tambah G X plus 3X jadi 4, X 8 ditambah min 4 jadi plus 4 dikali pengurangan F dan G, X dikurang 3X ini min 2X, 8 dikurang min 4 itu plus 12 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sampai di sini ini sebenarnya materi pertidaksamaan kuadrat. Dalam penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, ketika sampai di langkah ini, langsung aja kita buat X pembuat 0 fungsi. Dari sini X pembuat 0 fungsinya, caranya setiap faktor kita buat bernilai sama dengan 0. Ketika 4X ditambah 4 dibuat sama dengan 0, maka X di sini sama dengan negatif 1. Terus ketika negatif 2X ditambah 12 dibuat sama dengan 0, maka min 2X di sini sama dengan min, maka X sama dengan min 12 dibagi min 2 sama dengan 6. Nah, langkah berikutnya kita buat tuh pada garis bilangan. Kita buat garis bilangan, ini min 1, ini 6. Nah, pada pertidaksamaan kuadrat kita kan harus memutuskan daerah mana yang menjadi penyelesaian. Daerah yang di sebelah kiri, daerah yang di sebelah kanan, tengah atau kiri gitu kan. Kayak gini. Kalau ini contohnya yang jadi penyelesaian di daerah kiri dan kanan. Kalau ini yang menjadi penyelesaian di daerah yang tengah. Nah, tapi kalau ini mana yang menjadi penyelesaian di
daerah kiri, tengah, atau kanan. Nah, kita harus menguji daerah mana yang menjadi positif gitu kan. Kenapa yang positif yang diambil? Ya karena di sini pertidaksamannya lebih dari gitu. Kita harus uji. Nah, kita uji setiap daerah. Caranya kita ambil salah satu bilangan yang mewakili daerah tersebut. Nah, kita mau menguji daerah yang sebelah kanan nih. Di daerah sebelah kanan ini kan ada salah satu bilangan X sama dengan 10 ya. Nah, di sini ada bilangan yang lebih dari 6 itu sama dengan 10. Maka kita harus uji daerah. Saya mau menguji daerah yang sebelah kanan diwakili oleh bilangan X sama dengan 10. Nah, ketika X sama dengan 10 disubstitusi ke sini, disubstitusi ke faktornya, ternyata hasilnya 4 kali 10, 40 tambah 4 berapa tuh? 44 ya. Nah, 44 itu kan positif. Nah, kali. Terus kalau 10 disubstitusi ke sini nih, min 20 tambah 12 itu min 8. Min 8 berarti negatif. Nah, bilangan positif dikali negatif ini kan hasilnya bilangan negatif. Maka kamu taruh di sini jadi bilangan negatif. Yang artinya semua bilangan yang lebih dari 6 jika disubstitusi ke pertidaksamaan ini, maka nilai perkalian kedua faktor ini akan bernilai negatif. Nah, kita uji juga nih daerah yang di tengah. Nah, daerah yang di tengah itu diwakili oleh bilangan berapa? Misal aja diwakili oleh bilangan 0, karena 0 kan ada di antara ini ya. Kita uji daerah tengah yang diwakili oleh bilangan 0. Nah, 0 kamu substitusi ke kedua faktor ini nih. Nah, kalau disubstitusi ke kedua faktor ini, perkalian kedua faktor ini nilainya positif atau negatif. Kita lihat, ketika X diganti ke faktor yang pertama, jadi 0 tambah 4 sama dengan 4. 4 itu positif. Kali sini, 0 tambah 12 kan, min 2 kali 0 kan, 0 tambah 12, 12 positif. Maka hasilnya jadi positif. Nah, di sini jadi positif. Nah, terus terakhir kamu uji tuh daerah yang di sebelah kiri. Daerah yang sebelah kiri misalkan diwakili oleh min 10. Nah, min 10 kalau disubstitusi ke sini nih, ke faktor yang pertama, min 40 tambah 4 itu negatif. Ini min 20, min 2 kali min 10, 20 ya, 20 tambah 12, 32. 32 itu positif. Artinya ini jadi negatif. Maka di sini kamu tulis negatif. Oke, dah. Terus kita ambil daerah yang nilainya positif. Kenapa yang nilainya positif? Karena di sini pertidaksamaannya lebih dari. Artinya kan kedua faktor ini kalau dikali itu harus positif. Nah, udah kita uji tuh. Ternyata daerah tengah memang kalau dikali kedua faktor ini, berapapun nilai X yang kita ambil selama X itu lebih dari min 1 dan kurang dari 6, pasti kedua faktor ini jadi positif. Nah, tinggal diarsir ini. Terus ada sama dengannya, berarti min 1 termasuk, 6-nya juga termasuk. Dah. Oke. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan 1 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 6. X bilangan real. Baik, materi untuk hari ini saya kira cukup. Untuk penugasannya bisa dilihat di Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.